Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, di pertemuan kali ini masih Bu Is bahas tentang keseimbangan lingkungan. Ya, kemarin keseimbangan lingkungan, yang sekarang adalah perubahan keseimbangan lingkungan. Perubahan keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan pada salah satu komponen. Dalam lingkungan, perubahan keseimbangan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor buatan. Untuk yang faktor alami sendiri adalah faktor alami yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan, misalnya gunung meletus, gunung berapi, gempa bumi, angin topan, tanah longsor, badai, tsunami, dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya di sini, nih. Yang kedua yaitu letusan gunung berapi. Nih, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain hujan abu vulkanik menyebabkan gangguan pernafasan. Ya. Lava panas merusak dan mematikan apapun yang dilalui. Bisa dilihat di video kalian. Awan panas dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui. Gas yang mengandung racun. Material padat, yaitu batuan kerikil dan pasir, dapat menimpa perumahan dan lain sebagainya. Itu efek dari letusan gunung berapi. Kemudian yang kedua bisa dilihat ada gempa bumi. Getaran bumi yaitu getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma atau aktivitas gunung berapi, terjadinya tanah turun maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksi kapan terjadinya gempa. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan gunung berapi. Nah, gempa bumi juga banjir juga bisa disebabkan oleh adanya gempa bumi, ya. Kemudian yang selanjutnya, pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai berikut. Sebagai akibat langsung maupun tidak langsung. Di antaranya yang pertama, berbagai bangunan roboh, sudah jelas ya. Kemudian tanah di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus, sering kita jumpai ya. Ini kemudian tanah longsor akibat guncangan. Terjadi banjir akibat rusaknya tanggul, ini juga sering terjadi. Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami atau gelombang pasang. Ngeri sekali ya. Nah, ini ilustrasi dari angin tornado, ya. Yang kita bahas adalah angin topan. Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju kawasan bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin topan, arah, dan kecepatannya. Nah, serangan angin topan atau puting beliung dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dalam bentuk berikut. Nih ya, serangan angin topan atau puting beliung dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan. Ini bahkan kalau kita lihat di sini gambarnya ini hampir semuanya rusak ya. Orang, berterbangan, baju, kemudian gedung, pohon. Merobohkan bangunan, nih jelas ya, bangunan roboh. Rusaknya area pertanian dan perkebunan, membahayakan penerbangan, ya. Kemarin telah terjadi Sriwijaya Air itu ya, mudah-mudahan tidak ada korban selanjutnya.
menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal. Kemudian faktor manusia. Manusia memiliki peran yang penting dalam keseimbangan lingkungan. Dengan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, manusia mampu mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam atau SDA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan, bahkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Kemudian perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan adalah menebang hutan, penebangan hutan, pembakaran hutan, pembangunan mukiman. Sekarang kan banyak ya residen-residen ya, perumahan-perumahan itu banyak sekali. Nah, itu faktor yang dari faktor manusia. Nah, ini penembangan hutan. Penembangan hutan yang liar mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Jadi kalau semakin lama hutannya ditebang, maka banjir juga tidak menutup kemungkinan sering terjadi, ya. Akibat daya dukung hutan menjadi berkurang. Hutan yang gundul juga menyebabkan terjadinya banjir dan erosi. Penebangan hutan untuk dijadikan pemukiman ataupun lahan pertanian mengakibatkan lahan hutan menjadi sempit. Lahan hutan yang sempit mengakibatkan habitat hewan hutan menjadi berkurang. Hewan hutan ya. Hal ini yang menyebabkan banyaknya harimau, babi hutan, gajah, dan binatang liar hutan lainnya masuk ke pemukiman penduduk. Banyak ya, itu harimau, babi hutan, ular, itu sering kita dengar masuk ke pemukiman penduduk. Pembakaran hutan. Wah, ngeri sekali nih ya gambarnya ya. Pembakaran hutan sebagai usaha membuka areal hutan, dapat membunuh semua komponen biotik yang ada. Nah, dari pembakaran hutan juga hal ini berarti akan hilangnya sebagian plasma nutfah. Kemudian selain itu, pembakaran hutan juga berdampak terhadap air tanah dan kelangsungan daun hidrologi. Tidak adanya hutan mengakibatkan kemampuan tanah untuk menyiram air berkurang sehingga tanah akan menjadi tandus dan pada musim kemarau mata air menjadi kering. Kemudian yang terakhir sebagai dampaknya peran tumbuhan sebagai produsen terhambat. Pembangunan permukiman. Pembangunan permukiman di daerah yang subur merupakan salah satu tuntunan kebutuhan akan tempat tinggal. Lahan yang semula produktif menjadi tidak atau kurang produktif. Pembukaan lahan. Pembukaan hutan yang digunakan untuk perumahan juga menyebabkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Hutan merupakan tempat tinggal dari berbagai jenis makhluk hidup, pemasok oksigen bagi tumbuhan, sumber energi yang potensial mengendalikan iklim dan suhu mengenai banjir, ya penyerap gas karbon dioksida sumber air. Pembangunan jalan kampung dan desa dengan cara betonisasi mengakibatkan air sulit meresap ke dalam tanah. Akibatnya, bila hujan lebat berpotensi terjadinya banjir. Selanjutnya adalah salah nulis, mohon maaf, penerapan intensifikasi pertanian. Dengan cara pasca usaha tani, di satu sisi meningkatkan produksi, sedangkan di sisi lain bersifat merugikan, misalnya penggunaan pupuk dan pestisida dalam menyebabkan pencemaran. Penggunaan pestisida berdampak pada matinya hewan, matinya unggas, dan mamalia pada konsentrasi tertentu. Nah, selain itu akan berdampak berkurangnya derajat keasaman tanah yang akan berpengaruh terhadap kehidupan mikroba dan fauna tanah serta kemampuan tumbuhan dalam penyerapan zat hara. Dampak intensifikasi pertanian lainnya adalah sistem pertanian monokultur. Monokultur yang mengakibatkan terjadinya penyederhanaan keanekaragaman hayati yang akan berakibat pada perubahan pola daur materi dan energi. Yang terakhir adalah industri dan pabrik.
Perkembangan industri dan pabrik-pabrik menyebabkan banyaknya pencemaran yang ditimbulkan baik berupa asap limbah cair maupun limbah padat yang dibuang ke lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Seperti itu ya. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk materi perubahan keseimbangan lingkungan. Jangan lupa absen di kolom komentar dengan format nama, kemudian kelas, kemudian komentar minimal 3 baris dengan materi apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.